Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Martial Art Alone. Sebelum menonton videonya, Mimin sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak tertinggal alur ceritanya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menebas tangan goblin menggunakan skill 3 pedang dengan tak berbelas kasih dan berperasaan, Kim Il-yong membantai para goblin dengan cepatnya. Dan di saat membantai para goblin dengan senyum puasnya, ia bergumam, "Saya merasakan aura di ujung jari saya." Setelah itu Kim Il-yong bergumam kembali sambil menebaskan pedangnya. Sensasi yang datang dengan mengalahkan musuh seperti memotong daging. Akan tetapi di saat Kim Il-yong membantai sebagian para goblin, Shin pun berpindah ke Hong Hwa-yun, Lee Jin-ho, dan Kim Oh-hyun. Mereka bertiga terlihat sangat terkejut atas pembantaian Kim Il-yong sampai-sampai tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah itu dengan tatapan mengerikannya sambil tersenyum bagai psikopat berdarah dingin, Kim Il-yong bergumam, "Apakah saya benar-benar telah kembali sebagai seniman bela diri?" Setelah itu dengan keringat dinginnya dan dengan tatapan tidak percaya, Hong Hwa-yun berkata, "Apa? Dia menebas goblin yang sangat keras dan sangat mudahnya." Kembali lagi Kim Il-yong. Setelah membantai sebagian para goblin, sekarang tersisa beberapa goblin berada di depannya. Dan seketika para goblin berteriak dengan ganasnya seakan-akan ingin membantai Kim Il-yong. Tetapi itu tak berarti oleh Kim Il-yong. Dengan secepatnya tanpa ada kompromi, Kim Il-yong menebas kepala goblin itu sehingga membuat kepala goblin itu terputus dari badannya. Dan kejadian itu terlihat oleh anggota party Hong Hwa-yun sehingga mereka sangat terkejut dan dengan tatapan tak percaya Hong Hwa-yun berkata, "Saya bertarung sambil mengingat nasihat kakak lelaki saya agar tetap tenang, namun saat kami menghadapi para goblin semuanya menjadi kacau." Setelah itu Hong Hwa-yun sambil menatap muka Kim Il-yong, ia berkata kembali, "Bagaimana dia bisa begitu tenang seperti itu di saat membantai para goblin yang sangat kuat dan badannya keras?" Beralih ke Kim Mina dengan keringat dinginnya dan tatapan tidak percaya melihat pembantaian yang dilakukan oleh Kim Il-yong, ia berkata, "Hei Kim Oh-hyun, bukankah dia pecundang? Apakah ini kekuatan satu-satunya? Kelas seperti itu, ini sangat tidak adil," ungkapnya. Kemudian beralih kembali ke Hong Hwa-yun dengan tatapan tercengang melihat pembantaian yang dilakukan Kim Il-yong. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh pemberitahuan Dewa God of Harvest dari gelangnya. Dan dewa itu berkata, meskipun Hildegreen adalah dewa yang kekanak-kanakan dan dia berisik bahwa dia juga pandai berhitung dan memiliki mata yang tajam untuk orang itu. Dan dia juga diam-diam bergumam bahwa mungkin ada beberapa manfaat tersembunyi dari hadiah yang menggunakan 0 mana. Dan kemudian dengan tatapan yang penuh arti bersamaan dengan senyuman yang manis, Hong Hwa-yun bergumam, "Saya pikir saya mungkin telah menemukan seseorang. Jika kami berhasil merekrut, klan kami akan sukses total. Tetapi masalahnya adalah bagaimana membujuk senior bergabung ke klan kami." Setelah itu dengan terkejut sambil melihat gelangnya, suara dewa berkata kembali, "Aku bahkan Dewa Harvest sangat menginginkannya, dan aku bahkan akan menggunakan tubuhku untuk membujuknya." Dengan senyuman. Setelah itu dengan rona wajah memerah sambil terkejut ia berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Tidak peduli seberapa besar kita ingin merekrutnya, itu tidak mungkin." Dan Shin pun beralih di luar ruang asosiasi. Terlihat anggota asosiasi telah berkumpul untuk menantikan calon petualang siapa yang pertama keluar dan memecahkan rekor di tes kali ini. Setelah itu wanita berambut coklat berkata, "Dengan 2 orang kembali kali ini kita bisa mengharapkan rekor baru, benar kan?" Kemudian Direktur Kim Mi-yong menjawab, "Tidak, kali ini kami menetapkan tingkat kesulitan pelatihan tinggi." Kemudian wanita berambut coklat menanggapi kembali, "Jadi tidak akan ada rekor baru." Setelah itu wanita itu berkata kembali, "Apa tingkatan kesulitannya? Kenapa tiba-tiba?" Lalu Direktur Kim Mi-yong menanggapi, "Tidak, pangnya sedikit rumit untuk hari ini." Setelah itu sambil tersenyum Kim Mi-yong berkata kembali,
Karena konflik batinku banyak juga orang luar, jadi aku harus berlatih lebih keras mulai sekarang. Dan tak beberapa lama kemudian beralih dari percakapan antara anggota asosiasi tentang pelatihan hari ini karena sulit untuk mendapatkan rekor baru dikarenakan level pelatihan sudah ditingkatkan. Tetapi tanpa mereka perkirakan ternyata sebuah pintu yang tertutup akhirnya sedikit demi sedikit terbuka. Dan anggota asosiasi pun berkata, mereka ada yang keluar, dan Shin pun berpindah ke pintu Dungyeon. Terlihat orang yang pertama keluar adalah Hong Wayun, lalu diikuti oleh Kang Baek Cheol dan Kim Oh Hyun dengan penampilan yang dipenuhi darah dari para goblin. Setelah itu dengan terkejut Direktur Kim Myung berkata sambil melihat waktu di depannya, "Itu rekor baru, bukan?" Wanita di samping direktur berkata sambil terkejut, "Apa? Bukankah asosiasi menaikkan tingkat kesulitan?" Lalu Direktur Kim Myung menanggapi, "Ya, tetapi tetap saja." Dan tak beberapa lama kemudian orang botak di samping General Manager wanita berambut kuning ia berkata, "General Manager, kita harus merekrut wanita itu apapun yang terjadi." Kemudian dengan tersenyum wanita berambut kuning itu berkata, "Ya, saya sangat setuju dan saya akan memanggil tim akuntansi untuk meningkatkan anggaran perekrutan." Dan Shin pun kembali ke pintu Dungyeon. Setelah Hong Wayun dan kawan-kawan keluar, terlihat dengan berlumuran darah di baju dan wajahnya, Kim Il Yong pun keluar dari Dungyeon itu. Dan para anggota asosiasi pun sangat terkejut dan mereka pun berkata, "Siapa orang itu?" Tetapi Shin pun beralih ke ruang pelatihan. Terlihat Kim Il Yong dengan susah payah melakukan pull up. Dan di samping Kim Il Yong, terlihat Hong Wayun berkata, "Senior, tolong hentikan membuat suara-suara aneh seperti itu." Kemudian latihan pull up Kim Il Yong pun selesai dan kemudian Kim Il Yong memikirkan sesuatu. Setelah itu dengan seketika Kim Il Yong mengeluarkan skill yang bernama Blue Dragon. Dengan seketika notif sistem pun muncul. Teknik 3 pedang tahap ke-6 menjadi 16%. Setelah itu dengan semangatnya sambil berlatih pedang Kim Il Yong bergumam, "Saya membantai goblin di Dungyeon tanpa meninggalkan jejak." Setelah itu tingkat seni bela diri saya meningkat secara nyata. Setelah itu dengan sikap seorang samurai, ia menyudahi latihannya. Dan kemudian sambil menyarungi pedangnya, Kim Il Yong pun bergumam, "Mari kita periksa semua persediaan secara perlahan dan dengan pasti." Dan tak beberapa lama kemudian Kim Il Yong pun melihat sebuah sistem. Dan ia pun dengan memperhatikan dengan seksama bahwa tertulis di sistem itu adalah gerakan eksekusi yang sempurna, tingkat keterampilan melebihi target, dan kemudian sistem pun kembali muncul. Teknik 3 pedang ke-7 dari 1%. Dan dengan tersenyum Kim Il Yong berkata, "Setelah melihat sistem itu tidak memakan waktu lama, jadi dengan kecepatan ini saya akan dapat segera memulihkan tingkat kultivasiku." Setelah itu dengan tatapan serius Kim Il Yong bergumam, "Saya kecanduan untuk mencapai tingkat seni bela diri yang lebih tinggi, dan ironisnya seperti saya akan mencapainya di bumi." Dan tak beberapa lama kemudian Hong Wayun menghampiri Kim Il Yong dan ia pun berkata, "Senior, bukankah kamu lelah karena berlatih begitu keras? Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi tangan Anda benar-benar lelah." Lalu Kim Il Yong menjawab, "Tidak apa-apa, saya akan kembali ke tangan yang dulu saya, tangan pertapa." Kemudian dengan tersenyum, Hong Wayun berkata kembali dengan tersenyum, "Senior, setelah selesai pelatihan, bisakah kita bicara serius? Saya tidak akan menyita waktu yang lama." Setelah itu sambil tersenyum bergumam, "Saya akan menolak karena saya tidak punya waktu luang untuk Anda." Lalu dengan tatapan serius Kim Il Yong berkata, "Tidak, masih ada banyak waktu pelatihan yang tersisa." Dengan termenung Hong Wayun berkata karena ditolak, "Baiklah, aku mengerti." Setelah itu Hong Wayun berlalu pergi meninggalkan Kim Il Yong sambil berkata, "Tolong beritahu saya ketika Anda punya waktu berikutnya." Akan tetapi sambil melihat Hong Wayun, Kim Il Yong bergumam, "Dia benar-benar membuat saya gelisah dalam banyak hal." Tetapi setelah itu tanpa ambil pusing akan kehadiran Hong Wayun, Kim Il Yong dengan tatapan tersenyum sambil mengeluarkan 3 bilah pisau kecil di sela-sela jarinya. Ia bergumam, "Tapi aku tidak bisa menyia-nyiakan momen ini."
Dan pelatihan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah teknik angin, teknik tinju, dan tenaga dalam. Setelah itu dengan kekuatan badasnya Kim Il Yong menghempaskan 3 bilah pisau itu, dan seketika 3 bilah pisau itu menancap di dinding dan terjadi retakan di sekitar tancapan pisau itu. Lalu tak beberapa lama kemudian sistem pun muncul. Kemahiran dalam teknik angin telah meningkat. Teknik angin tahap 1 meningkat 15%. Beralih kembali ke Kim Il Yong dengan tersenyum setelah mengetahui kenaikan teknik angin. Ia bergumam, "Bagus, latihan dan latihan lagi. Saya telah mendapatkan kelas yang meningkatkan semangat dengan manfaat khusus. Saya tidak mampu untuk beristirahat." Setelah itu dengan semangatnya Kim Il Yong berteriak, "Tidak peduli berapa banyak saya berpikir tentang hal itu sangat menakjubkan, Dewi Hildegreen. Dan Anda mungkin menjadi dewa yang lebih menakjubkan dari yang Anda pikirkan." Tak butuh waktu lama, Hildegreen pun menjawab perkataan Kim Il Yong. Dewi pahlawan mendecakkan lidahnya dan berkata, "Apakah baru menyadarinya sekarang?" Kemudian Kim Il Yong menghubungi Hildegreen dan ia berkata dengan senangnya, "Hah? Itu kamu Dewi Hildegreen?" Hildegreen menjawab. Dewi pahlawan mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai tanggapan. Dengan merasa aneh, Kim Il Yong berkata kembali, "Tapi kenapa kau berbicara seperti itu?" Lalu dengan membentak Kim Il Yong, Dewa pahlawan mengatakan bahwa ini karena kekuatan batu permata di gelangmu. Kim Il Yong menjawab, "Oh, saya mengerti. Tetapi apakah Anda benar-benar marah sekarang?" Hildegreen menjawab. Dewa pahlawan bertanya siapa yang marah, tetapi dengan menghembuskan napas melalui hidungnya. Akan tetapi berbanding terbalik dari perkataan Hildegreen yang tidak marah, tetapi batu permata di gelang Kim Il Yong jelas-jelas berwarna merah, yang menandakan bahwa Hildegreen saat ini dia sedang marah. Dengan tersenyum Kim Il Yong berkata kembali, "Oke, kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan. Terkadang saya melihat kues ini. Apakah itu diberikan oleh Anda, Dewi Hildegreen?" Kemudian Hildegreen menjawab. Dewa pahlawan mengatakan bahwa keinginannya tercermin sampai batas tertentu, tetapi sebagian besar permintaan didasarkan pada takdir yang tak terlihat. Setelah mendengar jawaban Hildegreen sambil tersenyum, Kim Il Yong berkata, "Oh, jika keinginannya tercermin sampai batas waktu tertentu, kenapa tingkat kesulitannya rendah, tetapi poin XP mengalir deras?" Hildegreen menanggapi. Dewa pahlawan dengan tegas menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa itu di luar kemampuannya. Dengan termenung Kim Il Yong bergumam, "Ah, mengecewakan. Apakah tidak mungkin memanfaatkannya seperti itu?" Kemudian Hildegreen berkata seakan mengerti pikiran Kim Il Yong. Dewa pahlawan mendecakkan lidahnya dan berkata bahwa pahlawan seharusnya tidak hanya mencari jalan yang mudah, dan Dewa pahlawan memberitahu Anda untuk menjadi pahlawan yang mengatasi kesulitan dan kesulitan. Setelah itu dengan tersenyum Kim Il Yong berkata, "Oh, Hildegreen menjadi pahlawan hanya membuatmu menderita dan itu tidak sepadan." Dan setelah itu Kim Il Yong menebaskan pedangnya sambil bergumam bahwa pada akhirnya kekuatanlah yang menggerakkan dunia. Dan bagi saya kekuatan itu seni bela diri. Dan apakah Anda seorang pahlawan atau bukan, kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Lalu dengan semangatnya yang dipenuhi arti, Kim Il Yong berkata, "Jadi tolong lanjutkan dan kirimkan quest dan challenge-nya yang lain." Akan tetapi dengan pusingnya Dewi Hildegreen berkata, Dewa pahlawan menghela napas dan bertanya-tanya mengapa dia berakhir dengan klien seperti itu. Beralih kembali ke Direktur Kim Yong. Terlihat Kim Yong berkata dengan menjelaskan ini sudah sesi latihan terakhir. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal pada sinar matahari. Ini sangat menyedihkan dan Anda akan segera meninggalkan bumi. Namun ada gerbang terakhir yang menghalangi jalan Anda. Setelah itu dengan mengubah sikapnya yang menggebu-gebu ia berkata, "Siapapun yang ingin menjelajahi ke Pangea harus melewati tempat yang disebut Dungeon Frog." Kemudian dengan rasa keterkejutannya Kim Il Yong bergumam, "Apa? Dungeon of Frog?" Setelah itu berakhirlah alur cerita manhwa yang berjudul Martial Art Alone. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.